adalah ausatu ahlil jannah. Ausatu abwabil jannah adalah pintu yang paling tengah dari pintu-pintu surga. Fa in syi'ta, maka jika engkau berkehendak, fa'abi dzalikal bab, kamu bisa untuk menyia-nyiakan pintu itu, awihfahu, atau kamu peliharalah. Ini menjadi penting untuk kita bahas, karena memang orang tua itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, yang melahirkan kita, dan beliau adalah yang memberikan pengajaran kepada kita, terutama tentang Tuhan. Tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus tentang apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang tua ini adalah pendidik yang pertama dalam kehidupan seorang manusia. Dia yang mengajari, tidak hanya sekedar mengajari tentang Allah, bahkan orang tua itu adalah orang yang ketika anaknya bertanya, bahkan berkali-kali dia bertanya tentang satu hal yang sama, dia akan selalu menjawab dengan perasaan bahagia. Nah, karena itulah kemudian wajar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyematkan surga kepada mereka. Sekalipun mungkin dalam konteks hadisnya hanya disebut seorang ibu, tapi sebenarnya ya tidak hanya seorang ibu, tapi orang tua secara keseluruhan. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad nomor 2755, Imam Turmidi nomor 1900 dengan lafaz darinya, dan Ibnu Majah nomor 3663. Nah, apa yang menjadi alasan? Yang menjadi alasan kok Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kemudian menjadikan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kenapa kemudian Rasulullah yang dijadikan sebagai juru bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyatakan orang tua itu adalah pintu yang paling tengah dari pintu surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami telah perintahkan kepada manusia biwalidayhi ihsana, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, alasannya apa? Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Karena ibunya telah mengandungnya dengan susah payah. Wa wada'athu kurhan. Juga melahirkannya dengan susah payah. Disebutkan ibu. Disebutkan ibu karena memang beliau yang mengandung. Nah, tapi kenapa kok Allah menyebutkan biwalidayhi pada sebelum ayat itu? Wa wassaynal insana biwalidayhi. Karena yang menjamin kelangsungan dari kehamilan tadi, yang punya peran terhadap kelangsungan kehamilan tadi, itu tidak hanya bapak, tidak hanya ibu, bapak pun termasuk di dalamnya. Makanya seorang suami itu ketika istrinya hamil, dia harus menjaga perasaannya, dia harus menjaga emosinya, dia harus mendengarkan apa yang menjadi keluhannya. Dia harus berkata dengan perkataan yang baik. Dia juga harus menjamin agar perasaan dan emosi dari seorang ibu bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Maka jangan lupa, bapak pun punya peran.
Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Seorang ibu itu dia mengandung sampai menyapihnya itu 30 syahran, sampai 3 bulan. Jadi kebayangkan kemanapun pergi dibawa, dimanapun duduk juga ada anaknya di situ. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan, hingga ketika si anak tadi sampai pada usia dewasanya, wa balagha arba'ina sanatan, dan sampai pada usia 40 tahun, qala, si anak tadi berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Tuhanku, anugerahkan kepadaku kemampuan an ashkura, untuk mensyukuri nikmataka, nikmatmu allati an'amta alayya, yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholihan tardah, dan agar aku bisa melakukan perbuatan yang baik yang engkau meridhoinya. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki ya perilaku dan kehidupan dari keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang menarik itu Bapak Ibu, jadi setelah Allah memberikan pemaparan tentang alasan kenapa kita harus menghormati kedua orang tua tadi, maka dipaparkan di situ ketika anaknya sampai pada usia 40 tahun, dengan asumsi bahwa orang tua ini mendidiknya dengan didikan-didikan yang baik. Ketika sampai 40 tahun, baru kemudian dia berdoa. Artinya apa? Bahwa pendidikannya itu adalah pendidikan yang berhasil. Nah, dalil yang memperkuat lagi adalah firman Allah dalam surat Luqman ayat ke-14. Luqman itu surat ke-31. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami telah memberikan perintah kepada manusia biwalidayhi, kepada orang tuanya. Apa ini sebenarnya perintahnya tadi? Untuk berbuat baik. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni, ibunya telah melahirkannya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, wahnan ala wahnin, wa fisaluhu fi amain. Wa fisaluhu, dan penyapihannya itu dalam dua tahun. Menarik untuk Bapak Ibu cermati di situ. Di ayat terakhir surat 14, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, wa liwalidayka, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Syukur dalam pengertian adalah berterima kasihlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada orang tua. Artinya apa? Ya, ini merupakan bentuk kata perintah yang ketika Allah menggunakan kata perintah, maka dalam usul fikih disebut dengan al-aslu fil amri lil wujub. Ya. Asal dari perintah itu adalah kewajiban. Nah, berterima kasih kepada orang tua. Bagaimana cara berterima kasih kepada mereka? Pertama, kita harus memuliakannya. Memuliakan kedua orang tua sama dengan Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau memuliakan kedua orang tuanya lebih-lebih kepada ayahnya. Jadi ketika beliau sudah mencapai pada derajat kenabian dan menjadi wazir di Mesir, dipanggil ayahnya, begitu sampai kemudian di hadapannya, ayahnya diangkat, disuruh duduk di atas singgasananya, dan beliau kemudian bersujud di hadapan ayahnya. Memuliakannya dalam pengertian adalah selalu menganggap orang tua itu adalah yang nomor satu setelah Allah dan Rasulullah SAW. Maka apapun yang dikatakannya, dengarkan. Apapun yang kemudian menjadi keinginannya kalau kita mampu, coba kita wujudkan. Yang kedua adalah menghormatinya. Menghormatinya adalah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghormati orang tuanya, sekalipun berbeda keyakinan dengan.
Menghormati adalah mencoba untuk mendengar pendapatnya, sekalipun mungkin dia berbeda dengannya. Senantiasa menyikapinya dengan sikap yang baik, sekalipun mungkin apa yang disampaikannya itu nggak connect dengan kita. Itu menghormatinya. Kemudian mentaatinya. Jadi apapun yang dikatakannya senambang tidak keluar dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap punya kewajiban untuk mentaatinya. Sekalipun nanti kita juga akan bicara, apakah semua yang akan disampaikan orang tua itu harus kita taati? Bahkan kemudian ada yang mencecar dengan pertanyaan, gimana kalau seandainya apa yang disampaikan oleh orang tua kita ternyata tidak sesuai dengan kita, tidak sesuai dengan syariat. Apa kita patut untuk mentaatinya? Itu nanti kita bahas. Nah, kenapa kok kita harus berterima kasih kepada kedua orang tua kita? Kenapa Allah kemudian memberikan catatan besar ya bahwasanya orang tua bagaimanapun juga harus dihormati. Karena memang rasa orang tua itu sama dengan rasa Allah. An Abdillah ibni Amru, dari Abdillah ibnu Amru radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walid, dan kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan orang tua. Al-walid, ada dalam hadis yang lain al-walidah. Jadi dua-duanya, mau laki-laki mau perempuan sama. Ya, mau laki-laki mau perempuan sama. Nah, hanya saja memang kenapa kok orang tua perempuan yang mendapatkan porsi secara khusus dari Rasulullah SAW? Ya karena tadi alasannya. Ya karena rasa capeknya ya ketika mengandung, ya terus berbagai macam yang dirasakannya ketika mengandung anaknya. Belum lagi aspek pendidikan yang diberikannya. Kan didik anak itu Bapak Ibu, mendidik anak itu bukan persoalan gampang loh. Ya, mendidik anak bukan persoalan. Belum lagi ketika anak kita bertanya, bahkan mungkin ketika kita sudah demikian sibuk, anak kita bertanya tentang sesuatu dan diulang-ulang. Tapi orang tua tetap menjawab dengan senang. Nah, itu yang harus disyukuri di situ. Nah, kemarin saya pernah bertanya kepada anak saya tentang sesuatu. Terlambat saya untuk memahaminya, saya tanya ulang. Anak saya lagi sibuk memang. Ya. Karena saya juga belum paham juga, saya tanya ulang lagi dalam hal yang sama. Baru 2 kali loh saya tanya. Nah, anak saya kemudian menjawab dengan ketus, dengan raut muka yang tidak menyenangkan. Nah, saat itu saya bilang, dulu nak, kamu bertanya tentang satu hal itu berkali-kali. Dan ayah ibu tidak pernah merasa jemu untuk menjelaskan tentang persoalan. Akhirnya anak saya ketawa. Iya, maaf. Artinya apa? Jadi memang kita tidak perlu untuk memarahi mereka sebenarnya ketika mereka itu mungkin tidak mendengar petuah kita. Ya mungkin dia itu menjawab pertanyaan kita dengan jawaban yang ketus dan lain sebagainya. Saya juga sering bilang kepada istri saya, ketika anak kita kemudian dia menjawab dengan ketus, ya, atau tidak menjawab tidak sesuai dengan harapan kita nggak perlu sakit hati. Jadi kita harus mengedukasi diri kita sebagai orang tua. Karena kenapa? Karena boleh jadi kita pun di masa lalu juga melakukan hal yang sama kepada orang tua kita. Makanya ya sudah. Ya, mungkin dia pada saat itu sedang memiliki kesibukan. Yang boleh jadi dia itu lagi dikejar oleh suatu urusan. Ya udah nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Jadi kalau misalnya kita berpikir seperti itu, maka apapun yang diperbuat oleh anak kita akan ya sudah. Mungkin dia lagi sibuk. Gitu, Pak. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'atullahi ta'atul walid
Ketaatan kepada Allah itu ditandai dengan ketaatan kepada orang tua. Wa maksiatullah. Dan bermaksiat kepada Allah itu maksiatul walid. Bukan pertanda bahwa dia bermaksiat kepada orang tuanya. Jadi indikator yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika engkau taat kepada Allah itu merupakan gambaran bahwa engkau pun juga taat kepada orang tua. Tapi kemudian ketika engkau bermaksiat kepada Allah itu juga pertanda engkau bermaksiat kepada orang tua. Karena kenapa? Anak itu Bapak Ibu itu cermin dari orang tua. Anak itu adalah cermin dari orang tua. Ketika seorang anak melakukan suatu keburukan, maka siapa yang dilihat di situ? Siapa sih orang tuanya? Ya, kan selalu seperti itu gitu loh. Ya, maka ketika Rasulullah menyatakan bahwasanya ketika ada seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti karena orang tua yang mendidiknya dengan didikan yang baik. Bukan karena upayanya. Bukan. Begitupun ketika ada seorang anak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka juga itu pertanda bahwasanya mungkin orang tuanya yang tidak mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Sekalipun mungkin ada orang tua yang ngomong, aku udah mendidiknya dengan baik kok. Bapak Ibu sekalian yang berbahaya, mohon maaf. Ya, pendidikan itu Bapak Ibu, pendidikan itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Harus kita lakukan secara berkesinambungan. Kita itu tidak boleh merasa jenuh untuk mendidik anak kita. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman tentang seorang anak. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu untuk sholat. Hanya sholat di situ. Wa'mur ahlaka wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu untuk sholat, wastabir 'alaiha. Dan bersabarlah. Jadi kalau kita kaji kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan fokus kepada Allah kepada orang tua untuk memerintahkan anaknya untuk sholat. Kembali kepada bahasan kita yang kemarin. Bahwasannya sholat itu secara otomatis tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu Bapak Ibu secara otomatis mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya ketika sholat seorang anak ini benar, maka semua perilaku sosialnya itu pasti akan benar. Makanya kemudian kalau ditanya, kenapa sih kok orang itu perilakunya buruk padahal sholatnya rajin? Sholat rajin itu bukan merupakan indikator bahwasanya ya sholatnya akan diterima, bahwa sholatnya itu baik. Ya karena domain Allah itu kepada apa? Kepada hati. Makanya kan kemarin ketika ditanya salah seorang ahli hikmah, kapan kita tahu bahwa sholat kita diterima? Anda akan tahu bahwa sholat Anda diterima adalah indikatornya apa yang Anda lakukan setelah sholat. Apabila Anda kemudian termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan setelah Anda sholat, itu merupakan sebuah gambaran bahwa sholatmu itu diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah tadi, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Nah, urusan rezeki, apa firman Allah? La nas'aluka rizqa. Kami enggak minta rezeki kepada engkau untuk membesarkan mereka. Nahnu narzuquka, kami memberikan rezeki kepada engkau. Artinya anak kita itu yang menjamin rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada orang tua yang menyatakan melihat anaknya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya, kemudian dia menyatakan apa? Kamu sekolah dengannya baik, yang bapak ibu udah pontang-panting segala macam, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Yang memberikan pembiayaan kepada anak itu bukan orang tua, tapi Allah. Hanya diwasilahnya itu adalah kepada orang tua. Makanya kan selalu kita katakan, sekarang siapa yang numpang rezeki ini? Apakah anak itu yang numpang rezeki kepada kita, atau jangan-jangan kita yang numpang rezeki kepada anak? Jangan salah, Pak ya. Jangan salah. Ya. Nah, hanya Allah perintahkan kepada kita, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir.
Maka kemudian konteks hadis ini taatullah taatul walid tadi. Jadi ketika seorang anak taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebuah gambaran tentang keberhasilan orang tua ketika mendidik anak. Wa maksiatullah wa maksiatul walid. Begitu juga ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah, itu pertanda dia juga suka berbuat maksiat kepada orang tua. Maka harusnya Bapak Ibu kita berbahagia sebagai orang tua. Berbahagia. Makanya kan selalu kan anak kita ketika belum sholat kita kan cerewet banget. Hal yang paling sulit dari kita itu sebagai orang tua mendidik mereka untuk sholat, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tanggung jawab kita itu pun nggak pernah putus selama kita masih hidup. Tanggung jawab kita kepada anak nggak pernah putus selama kita masih hidup. Sekalipun kita nggak bisa untuk mencampuri kehidupan mereka setelah mereka menikah, tapi tetap kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan dan mendidik mereka. Percayalah, kalau didikan kita itu didikan yang ikhlas, dan kita selalu mengacu kepada pendidikan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita pun juga demikian. Nah, yang harus kita cermati dan harus kita tanamkan kepada anak kita adalah bahwa harta yang mereka miliki saat ini, kedudukan yang mereka miliki saat ini, bahkan kemuliaan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh anak-anak itu saat ini, itu tidak semata-mata pure karena usaha yang dilakukan. Tapi itu pasti karena usaha dan perbuatan kedua orang tuanya di masa lalu. Kunjung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena boleh jadi dalam perhitungan Allah cukup. Coba di antara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mohon rezeki yang banyak, diberikan kesehatan, diberikan kelapangan, enggak kunjung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian diberikan kepada anaknya, bahkan sampai ke cucu loh, Pak. Sampai ke cucu. Kita kan sering melihat ada seorang yang lagi butuh ngantri. Lama antriannya dia. Tiba-tiba ada seorang datang kepada kita. Dari mana? Oh, dari sini. Yang kasur. Kok mukamu mirip-mirip bapak itu ya? Oh iya, itu kakek saya. Oh, itu kakekmu. Ayo tak bantu. Loh, siapa Anda? Saya kenal dengan kakekmu, dan aku tidak mengenal kakekmu kecuali dengan kebaikan. Itu cucu loh, ya. Itu cucu. Gimana orang tua. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah kita bosan untuk melakukan kebaikan apapun, sekalipun mungkin orang yang kita baiki ternyata nggak membalas kebaikan kita. Karena percayalah, kebaikan yang kita lakukan itu akan tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan pasti nanti akan diberikan balasan. Entah kepada kita sebagai orang yang melakukan kebaikan, atau mungkin juga kepada anak kita, atau bahkan kepada cucu kita. Jadi jangan khawatir. Lakukan kebaikan dengan sebenar-benarnya. Nah, alasan inilah yang kemudian membuat orang tua itu, Bapak Ibu, menjadi nomor 2 di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak kita berinfak, tanpa dia harus berucap bahwasanya ini peruntungan yang untuk orang tua saya, itu secara otomatis sampai kepada orang tua. Karena kenapa? Apa yang dilakukan oleh anak itu pasti efek dari pendidikan panjang yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Dan sering ditanya, apa mungkin kita sebutkan nama orang tua saya ketika saya berinfak? Oh, nggak perlu. Nggak perlu. Karena itu bias secara otomatis. Oh, boleh nggak kalau misalnya kita sebutkan? Ya sebutkan nggak jadi masalah. Tapi setiap anak ketika dia melakukan kebaikan itu secara otomatis bias kepada orang tuanya. Itu hadis Rasul ya, yang menyatakan kepada kita bahwasannya ada amal jariah yang mengalir kepada kita. Ya, awwaladin sholihin yad'u lahu. Yang ketiga itu seorang anak soleh yang berdoa untuk kedua orang tua. Lalu kewajiban anak kepada orang tua seperti apa?
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kecuali kepadanya. Jadi setelah menyembah kepada Allah, baru wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Lagi-lagi Allah menyatakan dalam Al-Quran al-walidain. Jadi bukan cuma ibu. Kalaupun Rasulullah SAW menyebutkan nama ibu sampai 3 kali, itu karena memang bebannya Allah bebankan kepada orang tua, kepada si ibu tadi, melahirkannya dengan susah payah. Tapi jangan lupa, ya seorang ayah pun juga memiliki hak yang sama untuk kita hormati. Makanya wa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ini berat ya. Ini berat, tapi harus kita sampaikan. Kita semua harus berupaya untuk melakukan. Imma yablughanna, apabila yablughanna benar-benar sampai al-kibarah masa tua, ahaduhuma aw kilahuma, salah seorang di antara keduanya, atau satu atau dua-duanya bersama indaka bersama engkau, fala taqul lahuma uff. Apabila engkau mendapati salah satu dari orang tuamu sampai berusia tua bersama engkau, atau dua-duanya berusia tua hidup bersama engkau, indakal kibarah fala taqul lahuma uff, maka janganlah engkau berkata kepada keduanya, ini sulit Bapak Ibu. Karena nanti ketika kita berada pada usia tua, mungkin kita udah akan terhalang, yang disebut dengan uzur. Yang awalnya kita nggak bergantung, kemudian kita menjadi bergantung. Akhirnya apa? Kita bergantung kepada anak kita atau siapapun. Dan yang harus kita cermati adalah ketika orang tua kita itu ngomong kepada kita, minta bantuan kepada kita, mohon maaf. Kira-kira yang dipandang tuh apanya dari kita? Pasti bagian muka. Nah, tolong ambilin kopi itu. Yang dipandang apa? Muka kita, Bapak. Ya, yang dipandang muka kita. Jadi seakan-akan dia ingin melihat apakah ketika dia memberikan perintah kepada anak untuk membantu dirinya, untuk mengambilkan segelas kopi atau apapun itu, dia ingin dilihat apakah raut muka kita berubah atau tidak. Ketika raut muka kita berubah, la ilaha illallah. Saat itulah kemudian hatinya itu bagai digedor itu. Sebab kenapa? Ya, boleh jadi dia akan hanya beberapa kali loh saya minta bantuan kepada dia. Dulu ketika mereka masih kecil, berapa kali dia minta bantuan kepada kita. Bahkan ketika kita punya suatu kesibukan, kita kemudian korbankan kesibukan kita hanya untuk membantu dia. Ya, maka kemarin saya tertarik itu. Ketika ada seorang penceramah dengan menggebu-gebu, dia menyatakan bahwasannya aku melihat anakku, aku minta bantuan kepada dia, ternyata dia tidak peduli kepadaku. Sementara kebersamaan dengan saya minta bantuan kepada dia, dia sedang sangat-sangat menyayangi anjingnya. Dia berikan perhatian kepada anjingnya diberikan tempat yang bagus, diberikan minum yang bagus, kemudian disayang-sayang. Sampai dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, andaikan nanti aku mati, ya Allah, kemudian Engkau takdirkan aku bangkit kembali, ya Allah, Engkau hidupkan kembali. Aku ingin agar aku dihidupkan kembali di hadapan mereka menjadi seekor anjing. Biar aku akan melihat mereka. Ya Allah, saya dengar ceramah itu la ilaha illallah. Intinya apa, Bapak Ibu? Intinya kan, bentar dulu. Kenapa? Kenapa ya? Kenapa kok demikian yang terjadi? Karena kita nanti ketika tua, Bapak Ibu, hanya ingin mereka itu memberikan pelayanan terakhir kepada kita. Dan
Yang ingin Allah lihat dari kita itu adalah bagaimana melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Maka jangan sekali-kali keluar kata sekalipun kita itu tidak sependapat dengannya. Satu contoh kasus. Nah, ada seorang ibu di tempat anak laki-laki. Nah, si ibu ini dia tidak pernah mau makan kecuali dari tangan anak laki-lakinya tadi. Bahkan istri dari anak laki-lakinya tadi ketika mau nyuapin dia nggak mau. Aku ingin makan dari tanganmu. Dan alhamdulillah si anak laki-laki ini juga masih jemaah saya. Dan dia tidak pernah menyatakan kepada ibunya. Dia pasti akan memberikan makan dengan disiapin semuanya, Bu. Kemudian ayo Mak, makan Mak. Ketika disuapin. Dan ibunya pun ketika nyuap itu kemana pandangannya, Bu? Ke muka anaknya. Ya. Pandangannya ke muka anaknya. Hingga apa kata jemaah saya ini? Hingga suatu saat aku memiliki halangan. Aku harus keluar. Kemudian saya berkata kepada ibu saya, ya belum masuk waktu makan memang. Tapi kan saya harus bertemu dengan seseorang. Maka saya katakan kepada ibu, Bu, sebentar lagi jam 12, sebentar lagi ibu makan. Cuman Bu, ya saya harus pergi sebentar lagi. Harus pergi sebentar lagi, ibu makan di awal ya. Sebab kalau misalnya nggak makan awal, nanti istri saya yang nyuapin. Jawaban ibunya, oh, kamu sudah nggak mau nyuapin saya itu. Di situ dia, kaget anaknya ini, kaget anaknya. Ya, karena bagaimanapun juga dia ibunya gitu, ya. Kita berada dalam sebuah posisi di mana apa yang harus sikap apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita ingat kepada kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW tentang Uwais Al-Qarni. Diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwa dia itu tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW padahal sangat ingin. Sebenarnya dia bisa untuk ngomong sama ibunya. Bu, sebentar ya, saya mau ke ini. Bisa, untuk ngomong bisa. Tapi nggak pernah dia lakukan. Gitu. Nggak pernah dia lakukan. Dia tetap dilayani ibunya dengan sebaik-baiknya. Padahal kalau ibunya menyatakan, kalau dia izin kepada ibunya, udah berangkat. Jangan lupa kembali cepat ya. Gitu. Bisa sebenarnya, tapi nggak dilakukan. Ya, itu saking inginnya dia berbakti kepada ibunya tadi. Nah, si anak tadi pun juga sama. Akhirnya apa? Dia undur pertemuannya dengan orang itu demi untuk nyuapin ibunya. Ya, karena kenapa? Ibunya sudah ngomong, aku itu hanya ingin disuapin oleh kamu, gitu Bu. Aku hanya ingin disuapin oleh kamu. Ya nampaknya yang berseberangan ya dengan pendapat kita masa kini. Yang kemudian, tapi kan kita punya kepentingan ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ya, di sini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan. Kalaupun ternyata kita tuh harus pergi juga, maka omongkan kepada mereka itu dengan omongan-omongan yang baik dan penuh lemah lembut. Nah, kita sebagai orang tua nih, ya termasuk mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sudah tua, kita harus mengedukasi diri kita sendiri gitu. Mengedukasi diri kita sendiri agar kita itu nggak terlampau egois kemudian untuk menahan anak-anak kita. Ya, tapi kan itu tergantung kepada kita semua. Ya. Nah, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin, jangan sekali-kali kamu berkata kepada keduanya wala tanharhuma, jangan sekali-kali engkau menghardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīma, katakan kepadanya dengan perkataan yang baik. Toh kita berkata baik aja kadang-kadang salah, gimana kita berkata buruk? Ya, gimana mungkin? Toh kalaupun suatu saat kemudian kita harus memang ada keharusan untuk
menitipkan orang tua kita ke panti jompo misalnya, komunikasikan dengan baik. Ketika orang tua kita nggak mau, jangan dipaksa mereka. Ingat, orang tua ketika dia berada di rumah kita, dia menjadi salah satu surga kita yang paling penting. Jangan pernah kehilangan kesempatan untuk itu. Nah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar faqala amin amin amin. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, begitu naik ke atas mimbar enggak seperti biasanya. Beliau mengucapkan amin 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 sampai 3 kali. Maka setelah turun dari mimbar ditanya oleh para sahabat, "Qila ya Rasulullah, innaka hina sa'idtal mimbar qulta amin amin amin." Ya Rasulullah, kok nggak biasa ya? Anda tuh naik ke atas mimbar kemudian mengucapkan amin. Amin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Jibril atani faqala." Tadi ketika aku akan naik ke atas mimbar, Jibril mendatangiku. Begitu aku melangkahkan kakiku pada satu tingkat, ya, Jibril berkata, "Man adraka syahr Ramadan wa lam yughfar lahu fadakhalan nar fa'amadahu." Barang siapa yang datang bulan Ramadan kemudian bulan Ramadan tidak membuat dia diistighfar, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk neraka. Fa'amadahu. Allah akan menjauhinya. Kul, kata mereka. Mereka dimintakan, kul, katakan. Amin. Maka aku ucapkan amin, kata Rasulullah. Begitu aku naik pada tingkat yang kedua, qala Jibril berkata, "Man adraka abawaihi aw ahaduhuma falam yubarruhuma famata fadakhalanna." Fa'amadahullah. Barang siapa yang dia mendapati kedua orang tuanya ada di rumahnya, kemudian dia tidak berbakti kepadanya, dan orang tuanya tidak bisa untuk masukkannya ke dalam surga, dan dia ternyata masuk neraka karena kedurhakaannya, fa'amadahullah. Allah akan menjauhinya. Qul, kata mereka itu, ucapkanlah amin. Maka aku katakan amin. Kemudian yang ketiga, ketika aku naik ke atas tingkat yang ketiga, Jibril kemudian berkata, ya, wa man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika famata fadakhalan. Ketika namamu disebut, ternyata orang itu tidak bersalawat kepada engkau, kemudian dia mati, dia masuk neraka. Qul, maka Allah akan menjauhinya. Fakul, maka ucapkanlah amin. Fakul itu amin. Jadi mereka Jibril memberikan informasi tentang itu. Makanya kemudian seorang anak itu kewajibannya berkata baik kepada kedua orang tuanya. Toh walaupun memang berbeda pendapat, apa yang disampaikannya tidak sesuai dengan pikirannya. Maka sampaikan dengan perkataan yang baik. Seperti yang kita kisahkan tadi. Nah, sikap seorang anak kepada orang seperti apa? Allah menyatakan apa di situ? Waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah. Al-Isra ayat 17. Ya, surat ke-17 ayat 24. Waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu terhadap mereka berdua, ya, dengan penuh kasih sayang. Sekalipun engkau memiliki jabatan yang tinggi, penghasilan yang besar, di depan orang tuamu tetap engkau rendah diri. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rahmati keduanya ya Allah. Ya, sayangi keduanya ya Allah sebagaimana keduanya mendidikku sejak aku kecil. Seorang anak nggak punya hak untuk bersikap sombong di hadapan kedua orang tuanya. Toh sekalipun ya dia kaya, sekalipun dia memiliki jabatan-jabatannya, dia tetap harus rendah hati di hadapan orang tuanya, dan dia harus selalu berdoa untuk kedua orang tua. Nah, ini masalahnya sekarang. Kapan orang tua harus ditaati? Ini jadi masalah.
Ada sisi gelap manusia yang sulit untuk dihindari dalam kehidupannya sehari-hari. Baik berupa rasa marah, egois, mungkin tidak konsisten, atau suka memaksakan kehendak, atau mungkin dianggap berpihak kepada salah satu di antara anak. Ya kan macam-macam. Jadi orang tua, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, boleh jadi suatu saat dia berada dalam sebuah pilihan kemana dia harus berpihak di antara anak. Sementara anak yang satu mungkin menyatakan bahwa dia berpihak kepada anak yang satunya ya lagi juga sama, menyatakan orang tuanya berpihak kepada anak yang satunya. Di situ posisi orang tua krusial. Nah, Allah memberikan penegasan bahwa seorang anak diperkenankan untuk tidak mentaati mereka. Kapan? Bila mereka memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita nih Bapak Ibu sebagai calon orang tua ya dalam tanda kutip. Ya, apalagi yang Hafsa, Pak Joko, Bu Tuti gitu, yang tua-tua, kita harus mengedukasi diri kita sendiri. Itulah bahwasannya kita selama ini ditanamkan dalam adat ketimuran bahwasannya apapun yang dikatakan oleh orang tua itu wajib untuk ditaati. Kita harus mengedukasi diri kita agar kita siap. Gitu loh. Siap bila suatu saat ternyata anak kita nggak mentaati kita. Kita harus siap. Karena Allah pun juga sama. Ya, memberikan pernyataan bahwasannya apabila orang tua itu apa yang diucapkannya ternyata keluar dari yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh untuk tidak mentaati. Kalaupun seorang anak mungkin tidak sependapat dengan orang tua, baik sikap, tindakan atau pikirannya, seorang anak tetap diperintahkan mempergauli mereka dengan pergaulan yang baik dalam sikap maupun tindakan. Dalilnya Luqman surat 31 ayat 15. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jelas Allah menyatakan, wa in jahadaka wa in dan jika jahadaka keduanya memaksamu ala an tusyrika bi untuk melakukan kesyirikan kepadaku, mempersekutukan aku, ma laisa laka bihi ilmun, sesuatu yang engkau tidak punya pengetahuan tentangnya, fala tuti'huma. Jangan taati keduanya. Tapi lihat garisnya. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli keduanya di dunia dengan pergaulan yang baik. Kita tetap tidak diperkenankan untuk berkata buruk, untuk berkata keras kepada mereka, sekalipun mereka itu ya, pendapatnya berbeda dengan kita. Nah, ala antusyrika bi. Yang dimaksud ala antusyrika bi itu seperti apa? Artinya mempersekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika mungkin suatu saat kita diperintahkan oleh orang tua kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada sisi yang lain kita juga diperintahkan oleh orang tua kita untuk melakukan hal yang lain bersama dengan pengabdian kita kepada Allah. Contohnya gini. Kita sampaikan kepada anak kita, "Nah, kamu jangan lupa Allah ya, dimanapun kamu berada." Suatu saat anaknya punya usaha. Ya udah, berzikir kepada Allah. Ya, ingat kepada Allah. Pada saat yang bersamaan, tidak sedikit orang tua yang menyatakan, "Nak, kalau kamu mau mulai usaha, coba Anda pergi ke itu tuh." Banyak orang pergi ke kiai itu atau siapapun itu yang berhasil gitu, setelah sowan ke dia. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ya. La taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Konteksnya. Janganlah kalian menjadikan bersamaan dengan penghambaan kalian kepada Allah ilahan akhar. Tuhan yang lain. Jadi kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat yang bersamaan kita mengandalkan orang lain. Ya, ini disebut dengan antusyrika bi. Jika itu yang terjadi fala tuti'huma, jangan engkau taati. Tapi katakan kepada dengan perkataan yang baik.
Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang dia kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Contohlah Nabiuna Yusuf alaihi salam ketika dia memuliakan orang tuanya. Kita contoh Nabiuna Ibrahim alaihi salam ketika dia menghormati orang tuanya. Dan kita contohlah orang-orang ada di sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh, mohon maaf. Dulu ada seorang laki-laki usianya sekitar 60-65 tahun ikut bersama saya umroh pada tahun 2015. Pada tahun 2015 ikut bersama saya. Ya, ini hanya sebagai itibar untuk kita. Saya sebut namanya Bapak Badaruddin. Jadi beliau itu pergi haji Bapak Ibu bukan karena pergi umroh bukan karena punya uang. Tadi diberangkatkan oleh bosnya. Karena memang performanya yang baik. Kita sempat ngobrol-ngobrol kepada beliau. Beliau sempat menikah sampai 5 kali. Ya, dan istri terakhirnya itu masih muda Pak. Satu hal yang dia sampaikan kepada saya. Mas, dia nyampaikan kepada saya, tahu nggak kenapa saya bisa begini sampai sekarang? Enggak, Pak. Apa ya saya bilang? Saya itu, Mas, punya orang tua. Orang tua saya itu sekarang udah 85 tahun. 8 apa 90 tahun gitu. Ya. Sampai sekarang masih hidup. Sekarang udah hampir 100 usianya. Nah, beliau sampai sekarang ini pun juga sama. Ya, udah usia senja. Tapi apa dia bilang? Saya Mas kemanapun saya pergi, begitu kemudian saya datang, saya tidak akan pulang ke rumah dulu sebelum saya pulang ke rumah ibu saya. Loh, kok gitu Pak? Nah iya, karena ibu itu di hadapan Allah itu posisinya nomor 2 setelah Rasulullah, dan ibu saya itu yang mengandung saya. Maka kemanapun saya pergi ketika saya pulang, pasti saya pulang ke rumah ibu saya. Sampai sekarang mohon maaf Bapak Ibu. Ya, beliau masih sering telepon saya, WA saya. Ya, dia memasakin ibunya. Ibunya udah nggak bisa jalan sekarang. Itu tergantung. Dia yang masakin, dia yang ngambilin air. Padahal dia laki-laki. Tapi Masya Allah, ya, pengabdiannya kepada orang tua. Aku nggak ingin kehilangan ibu saya. Ya, aku nggak ingin kemudian ibu saya meninggal dunia, saya nggak ada di sisi. Itu Masya Allah. Ya, itu yang ada di sekitar, di sekitar kita. Dalam surah Al-Ankabut surat 29 ayat 8. Kembali Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami telah memberikan perintah kepada manusia biwalidayhi ihsana, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Apabila keduanya memaksa engkau untuk berbuat sekutu, mempersekutukan aku, ma laysa laka bihi ilmun, sesuatu yang engkau tidak punya pengetahuan tentangnya, fala tuti'huma, jangan kamu mentaati keduanya. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi seakan-akan Allah menyatakan, don't worry be happy, ya, don't worry be happy, ilayya marji'ukum. Kepadaku tempat kembali kalian. Nanti aku akan beritakan kepada kalian apa kalian yang akan terjadi. Kan kita suka galau kadang-kadang. Aduh, gimana ya? Aku nggak taat. Misalnya, contohnya. Orang tua kita boleh jadi menjodohkan kita dengan seseorang. Kita nggak suka. Ya kalau nggak suka ngomong aja. Bila ya, kalau nggak suka ngomong aja. Ya, karena di kalangan para ulama kan diperdebatkan tuh, boleh nggak untuk memaksa seorang anak menikah itu? Ya, ada ulama yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh. Ya. Nah, sekarang kalau emang nggak suka, sampaikan dengan sebaik-baiknya. Tapi aku nanti dianggap durhaka. Mohon maaf. Karena kemarin kita juga
menyelesaikan kasus hal yang sama. Itu mohon maaf. Jadi ketika itu menyatakan apa? Dia sudah menikah sekian tahun, udah punya anak-anak sekian, tapi ternyata apa? Dia merasa bahwa dia nggak cinta sama istrinya. Karena dia dipaksa. Ya. Loh, kita sampaikan bahwasannya Allah tuh menyatakan kalau Anda tidak suka, Anda bisa kok untuk mengungkapkan pendapat kepada orang. Kenapa Anda nggak lakukan itu? Gitu kan. Dia menyatakan apa? Oh, dulu saya nggak punya pengetahuan tentang itu. Nah itu kesalahan sampainya di situ. Sekarang sudah terjadi. Ya. Nah nanti Allah kok yang lebih tahu. Dia akan mencatat kita termasuk golongan orang durhaka atau tidak. Yang penting adalah yang penting dilihat gitu loh. Di situ orang tua kita menyuruh kita yang keluar dari jalan syariat enggak. Kalau keluar dari jalan syariat, maka nggak perlu untuk kita taati. Tapi kalau kemudian ternyata sesuai dengan syariat dan kemudian kita nggak suka, kita hanya perlu untuk ngomong kok sebenarnya. Ya, hanya perlu untuk ngomong. Nah, lalu etika apa yang harus kita sampaikan kepada orang tua? Sikap kita kepada orang tua. Dari Urwah atau selainnya yang bercerita bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melihat dua orang laki-laki, ya. Lalu beliau berkata kepada salah satunya, apa hubungan dia denganmu? Orang itu menjawab, dia ayahku. Kemudian Abu Hurairah berkata apa? Janganlah engkau memanggil ayahmu dengan namanya saja. Jangan memanggil ayahmu dengan namanya saja. Misalnya, anak saya ke saya misalnya, Rusdi, jangan. Sebutkan ayah atau bapak sebagai penghormatan. Yang kedua, dan janganlah berjalan di hadapannya. Berjalan di hadapannya, lampangnya ketika berjalan bersama, paling tidak beriringan atau biarkan orang tuanya di depan, baru kita di belakang. Gitu. Atau juga ini bisa diinterpretasikan, ketika orang tua mau duduk, jangan berjalan di hadapannya, kalau masih memungkinkan untuk memiliki jalan-jalan yang lain. Orang tua kita lagi duduk teman TV nih, misalnya lagi nonton TV atau lagi baca Quran, ya kita itu ketika masih memiliki jalan lain ya untuk berjalan di belakangnya, jangan sekali-kali berjalan di hadapannya. Itu etika kita kepada orang tua. Dan yang ketiga, ini kata Abu Hurairah, dan janganlah kamu duduk sebelum ia duduk. Itu harus kita utamakan orang tua itu. Duduk. Ya, kamu duduk di mana? Saya mah gampang, masih muda, bapak juga. Ya, itu etika kepada orang tua. Ini hadis Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nomor 44. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih secara sanad. Nah, di antara sahabat Nabi SAW yang ingin berjihad, ada seorang sahabat bernama Jahim bin Al-Abbas bin Mirdas. Ia pernah menghadap kepada Rasulullah SAW dan meminta pendapat beliau untuk berjihad. Kata beliau, ya Rasulullah, bolehkah aku berjihad ya Rasulullah? Pertanyaan Rasulullah kemudian kepada beliau, kamu masih punya ibu atau bapak atau tidak? Beliau menjawab, saya masih punya ibu ya Rasulullah. Kata Jahimah. Kemudian Rasulullah menyatakan, kalau begitu pulanglah. Kamu urus dan muliakan ibumu, surga itu berada di bawah kedua telapak kakinya, kata beliau. Ya, hadis ini tersebut dalam kitab Sahih Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari, di kitab Sahih Muslim karya Imam Muslim, Sunan Abi Dawud karya Abu Dawud, Sunan Tirmizi karya Imam Tirmizi, dan Sunan An-Nasa'i. Ya, dalam Umdatul Qari juz 14 halaman 250-251. Itu diantara kemuliaan orang tua yang harus kita pahami dengan sebenarnya. Bahwasannya ketika kita masih memiliki orang tua, ya kita masih punya kewajiban ya untuk memuliakan mereka dengan cara menghormatinya dan melayaninya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi.
Nah, dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini Imam Zarqani riwayatnya dalam Mukhtasar Al-Maqasid 348 dengan predikat sahih. Adapun kemudian kalau ada yang bertanya, loh, kalau surga di bawah telapak kaki ibu, tapi kenapa ya kok perempuan-perempuan banyak yang keluar dari ajaran yang telah digariskan? Itu nanti urusan lain, nanti kita bahas dalam bahasan yang berbeda itu. Karena banyak faktornya yang ada di dalamnya. Nah, ada seorang laki-laki kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Laki-laki tadi sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi dia merasa masih kurang baktinya kepada dia. Imam Malik ibn Rabi'ah ibn Usaid As-Sa'di berkata, "Bainana nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa rajulun min Bani Salamah." Datang seorang laki-laki dari kalangan Bani Salamah, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un aburruhuma bihi ba'da mautihima." Ya Rasulullah, masih adakah cara untukku, sedikit kesempatan untukku berbakti kepada orang tuaku setelah keduanya meninggal dunia? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, ada. Yang pertama, as-shalatu alaihima. Doakan keduanya. Itu yang pertama. Artinya, kita berdoa setidaknya dengan doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau pakai bahasa Indonesia boleh. Pakai bahasa Padang pun boleh. Bahasa Jawa pun boleh. Bahasa Madura pun juga boleh. Ya, bahasa apapun silahkan. Ya, setidaknya kita berdoa, ya Allah ampuni kedua orang tua saya sebagaimana keduanya mendidik saya dari waktu kecil, ya Allah. Yang kedua, al-istighfaru lahum. Mohonkan ampun untuk keduanya. Karena doa-doa kita, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu akan sangat menolong orang tua kita yang ada di kubur. Artinya doa-doa manusia itu akan bermanfaat untuk ahli kubur selama mereka ada di kubur, sebelum kiamat datang. Begitu kiamat datang, kita urusannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, infadu ahdihima. Memenuhi janji keduanya. Atau mungkin diantaranya niat keduanya juga oke. Mungkin ada berniat umroh, atau yang ingin berniat haji. Atau mungkin dia memiliki janji tertentu kepada seseorang. Ya, ini disebut infadu ahdihima. Kalau dia pernah berjanji kepada seseorang, kita bisa penuhi. Itu bentuk bakti kita kepada orang tua kita setelah dia meninggal dunia. Ya. Kemudian yang keempat, wasilatur rahimil lati la tusalu illa bihi. Sambunglah tali silaturahim pada orang yang engkau nggak bisa untuk menyambungkannya kecuali dengan wasilah keduanya. Artinya gini, ya, kamu mungkin tidak kenal dengan orang itu, tapi orang tua mau kenal. Sambung silaturahim kepada mereka. Atau sambunglah tali silaturahim pada orang-orang yang ketika orang tua mau masuk hidup, itu bersilaturahim kepada mereka. Datangi teman-teman orang tua kita di masa lalu. Datangi mereka, silaturahimlah dengan mereka, gitu kan? Itu bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Artinya, silaturahim kita yang kita jalin dengan mantan-mantan dari sahabat atau teman-teman orang tua kita, itu juga berpotensi ya untuk memberikan pahala silaturahim kepada beliau. Kemudian yang kelima, wa ikramu shadiqihim. yakni memuliakan teman-teman keduanya. Kalau kita lihat ternyata ada teman-teman orang tua kita, muliakan dia. Silaturahim kepadanya.
Bahkan kalau kita melihat orang tua kita pernah melakukan kebaikan kepada seseorang semasa dia hidup, ketika kita mampu untuk melakukannya dan orang tua kita sudah meninggal dunia, ya, kita juga berbuat baik kepadanya. Dan perbuatan baik yang kita berikan kepada orang yang pernah dibaiki oleh kedua orang tua kita ini, itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Hatta walau kita nggak menyebut namanya. Hatta walau kita nggak menyebut namanya. Ini hadis Abu Dawud nomor 5142 dengan lafaz darinya, juga dari Ibnu Majah nomor 3664 dan dari Imam Ahmad 16.50-59. Itu cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Akhirnya Bapak Ibu sekalian berbahagia, yang perlu untuk kita renungkan adalah jika engkau tidak dapat untuk membahagiakan orang tua, jangan membuatnya sedih. Yang kedua, jika engkau tidak dapat membuat pikiran dan jiwanya lapang, jangan membebani pikiran dan hatinya dengan omongan-omongan yang tidak patut. Omongan-omongan yang tidak patut, dalam artian apa? Mungkin kita selek dengan saudara sesama saudara kita. Janganlah kita memasukkan omongan-omongan yang membuat ibu kita benci kepada saudara kita. Apa yang membuat ibu kita ini kemudian orang tua kita kemudian nggak bisa dia untuk galau itu. Apakah berpihak kepada anak ini, pada anak ini. Jangan sampai keluar omongan-omongan yang membebani pikiran-pikiran mereka. Kasihan mereka itu. Mereka mungkin akan berpikir apa? Dia anak yang aku lahirkan dari rahimku, yang ini juga anak yang aku lahirkan dari rahimku, yang ini juga anak yang aku lahirkan dari rahimku. Patutkah aku untuk membenci salah seorang di antara mereka? Ya, maka kemudian jangan memasukkan sesuatu yang membebani pikiran dan hati mereka dengan omongan-omongan yang tidak patut. Ya biarlah mereka bahagia. Biarkan pikiran mereka lapang, hati-hati mereka lapang. Kemudian yang ketiga, rindu itu butuh pertemuan dan sentuhan. Tidak bisa hanya dengan ucapan dan pemenuhan kebutuhan. Kadang-kadang orang tua kita rindu tuh. Udah telepon kok. Iya udah telepon ya, Bang. Ya, udah video call. Iya, memang sudah video call. Tapi kan semua kebutuhannya udah kujamin. Iya betul. Coba dikembalikan kepada kita. Ketika kita rindu kepada seseorang, cukup nggak dengan kita video call atau cuma sekedar telepon? Cukup nggak dengan segera memberikan pemenuhan kepada kebutuhan-kebutuhan mereka? Ternyata nggak cukup. Karena rindu itu perlu tatap muka, perlu sentuh. Sekalipun mungkin kita nggak bawa apa-apa untuk datang kepada beliau-beliau. Itu Bapak Ibu sekalian berbahagia. Mudah-mudahan akan mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai ketemu pada bahasan berikutnya. Ya, nastaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Tutup dengan satu majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan enggak? Mari kita diskusikan. Belum. Iya, izin tanya Tat. Ya, tafadhol, silakan, Pak. Mohon maaf, izin Bapak-bapak Ibu semua. Diizinkan. Maaf ada yang ini ya, berbeda pendapat ya. Jika orang tua ataupun ya kakek nenek udah meninggal, apakah ini ada yang memberikan informasi kalau sudah terputus semua amalannya? Ada juga yang berpendapat masih tetap bisa diterima. Nah, yang ini gimana Tat? Sebaiknya bagaimana Tat? Katakanlah misalnya Idul Adha terus memberikan ini amalan gitu-gitu loh Tat. Ya semua seperti masih hidup lah begitu loh Tat.
Yang ditanya terputusnya amalan tuh. Halo Iya, Bu Eti. terputus atau enggak? Ya, terputus atau enggak, Kak? Ya, yang pasti kan ingkoto amaluhu illa min salasin. Secara redaksi maupun secara ini atau secara persepsi gitu kan. Ketika orang meninggal kan terputus sih maksudnya amalannya. Ya. Disebut illa min salasin kecuali 3. Yang tetap mengalir pahalanya. Jadi memahami hadis ini, Bun, coba kita pahami surat At-Tin ya. Wat-tini waz-zaitun wa turi sini. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke derajat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Terkecualikan dari itu, artinya yang tidak termasuk yang dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, beriman adalah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita. Sementara amilus sholihat itu penopangnya. Ya, penopangnya. Amilus sholihat itu ya. Nah, amal soleh ini falahum ajrun ghairu mamnun. Yang pahalanya tidak akan pernah putus. Bu Eti ketika menyuruh anak sendiri ini untuk sholat, berhasil ibu. Ya, berhasil. Maka ketika ibu meninggal dunia, selama anak ini masih sholat, itu pahala ngalir ke ibu. Ibu ketika pernah ngomong tentang satu kebaikan di kantor ibu, diikuti oleh bawahan ibu atau siapapun yang pernah ibu ajak kebaikan. Selama orang itu selalu melaksanakan apa yang ibu sarankan kepadanya, sekalipun ibu sudah meninggal dunia itu kan mengalir. Begitupun orang yang melakukan saran-saran dari yang awalnya ibu miliki, ya itu tetap mengalir. Gitu Bu. Ya. Ya, terus Makanya kemudian domain domain tentang apa ya? Tentang kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun tuh konteksnya di mana? Allah itu sangat benci kepada orang-orang yang dia hanya bisa ngomong tapi nggak bisa melakukan. Apakah ini yang menjadi objeknya adalah para guru saja atau siapa itu? Kan selama ini kan selalu para ustadz yang jadi kambing hitam nih. Para ustadz, para guru gitu ya. Jadi ada seorang anak nih laki-laki atau perempuan jalan sama perempuan atau pacarnya lah ya, yang bukan murid. Ya, lewat di depan kita, oh biasa anak muda sekarang. Tapi ketika seorang ustadz jalan dengan perempuan ngomong kita kan. Gitu loh. Itu Ustaz gimana sih? Kabura mata indallahi malah antakulu malah taf'alun. Ya, alangkah benci Allah kepada orang yang hanya bisa ngomong sesuatu yang enggak dia lakukan, kan gitu kan? Nah, sekarang konteks ayat itu tidak hanya pada orang-orang yang berprofesi sebagai ustadz atau sebagai guru. Konteks ayat itu kepada setiap orang yang pernah menyuruh kepada kebaikan. Ya, termasuk ketika ibu ngajarin seseorang untuk masak, resep masakan itu Bu. Selama orang itu masih melaksanakan resep seperti yang ibu ajarkan, dia juga pernah mengajarkan kepada orang lain sesuai dengan yang ibu ajarkan. Nah, itu nanti pahalanya ngalir. Itu disebut dengan amal-amal jariah. Senampang tidak diungkit. Begitu diungkit, putus. Ibu harus bikin amalan baru lagi. Gitu, Bu. Ya, berarti ya. Ngalir, Bu. Tetap ngalir. Makanya apapun yang bisa untuk kita lakukan berupa kebaikan, lakukan. Itu yang seperti bahasan kita tadi, sebelum kita mulai. Bahwasannya, ya setiap kita itu menyuruh seseorang melakukan kebaikan,
orang itu melakukan kebaikan seperti apa yang kita sarankan, maka pahala yang dilakukan orang ini dapat 100% katakan, kita pun juga mendapatkan 100% seperti yang didapat oleh orang ini tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Itu yang kita bahas di awal. Ya. Berarti misalnya ini ya Ted ya, memberikan ini, kita kan ya menyembelih, kalau Idul Adha ya, sapi ini ya, nah itu udah meninggal, kakek nenek udah meninggal, termasuk yang untuk haji juga. Haji ada yang berpendapat nyampe, ada yang berpendapat enggak. Nah, gimana nih Ted? Yang melakukan kan anaknya. Iya. Iya, pasti sampai. Anaknya pasti sampai. Gitu loh. Yang dipertentangkan itu tentang haji badal yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Kalau anaknya itu paling bagus malah, Bu. Ya. Sekalipun untuk persoalan haji badal ini, kalau ulama masih, kalau terutama ulama Indonesia masih menyatakan siapapun yang melakukan itu masih nggak sampai. Lebih-lebih yang melakukan anak. Nah, cuman memang ketika ditanya kalau untuk urusan kurban ini, itu yang paling utama adalah yang masih hidup, ya, atau yang sudah meninggal. Kan kalau udah ngomong yang paling utama dengan nggak utama kan beda bahasanya sudah, gitu loh, Bun. Ya, tentu kalau yang ditanyakan adalah mana yang lebih utama, yang hidup masih lebih utama, gitu, Bun. Tapi kan penamaan yang semacam itu kan cuma di antara kita. Sebenarnya satu ekor kambing itu untuk satu keluarga. Tapi kan kita punya tradisi, hari ini namanya Rusdi, tahun berikutnya Suci, tahun berikutnya ini kan gitu lah. Padahal itu untuk satu keluarga. Nah, gimana dengan seekor sapi? Seekor sapi juga sama, gitu lah. Ya, seekor sapi itu menjadi 7 bagiannya itu karena memang berat, karena mahal. Tapi kalau ada seseorang yang kemudian berkorban dengan seekor sapi untuk satu orang, ya nggak masalah, dia mampu, gitu, Bu. Ya, berarti ya. Iya. Oke, Bu. Jazakallah, Bunda. Nggih. Ya, Bu Tuti.